Shalom, keluarga GB Sentral Taman Ratu dan keluarga GB Horizon yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita dalam keadaan baik-baik semuanya. Situasi yang dihadapi oleh bangsa kita Indonesia bahkan dunia sekaligus tidaklah membatasi orang percaya untuk datang mencari hadiratnya. Dan saya percaya keluarga GB Sentral Taman Ratu dan keluarga besar GB Horizon tetap solid dalam situasi apapun juga. Seperti himbauan WHO, pemerintah Indonesia, dan sumber-sumber resmi dan terpercaya lainnya, marilah dengan bijak kita turuti demi kebaikan bersama. Dalam masalah ini, tidak ada yang namanya kurang beriman karena mengikuti aturan pemerintah dan ketakutan virus dan lain-lain. Tidak ada yang namanya memiliki iman yang tangguh, jadi tidak perlu ikut peraturan dan tidak perlu waspada di mana situasi ini. Kita stop, sepakat jangan menghakimi. Mari semuanya keluarga Taman Ratu dan keluarga Horizon dapat memaklumi peristiwa ini seperti Amsal berkata dalam pasal 27 ayat yang ke-12 bahwa kita seharusnya berlaku seperti orang bijak yang berusaha menemukan jalan keluar dari malapetaka ini. Hari ini saya mau membagikan ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-7 dan 8 dikatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, tingkat kejahatan, wabah penyakit, semakin hari semakin mengkhawatirkan keadaannya. Hal itu kian mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi situasi ini? Kita tak perlu kecut hati karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Ingat, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, walaupun dalam situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Alasan yang membuat kita tenang adalah kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ia selalu siap menolong tepat pada waktunya. Mengapa harus tetap bersikap tenang, saudara kekasih dalam Tuhan? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga GB Sentral Taman Ratu dan keluarga GB Horizon yang saya kasihi, mengakhiri renungan ini, pesan Rasul Paulus dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan kita. Amin. Saudara-saudara, mari saya mengajak saudara sekalian
untuk kita berdoa, bersyafaat bersama-sama. Kita mau berdoa bagi dunia, bahkan bagi bangsa kita Indonesia, bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari saya undang kita untuk angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami, bahkan dunia sekalipun. Keadaan situasi yang saat ini sedang terjadi, Bapa, kami doakan kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi, khususnya para aparat pemerintah kami, bangsa kami Indonesia, buat Bapak Presiden kami, buat aparat yang menangani COVID-19 ini, buat medis, dokter, perawat, Tuhan yang memberkati mereka. Engkau juga memberkati buat keluarga kami juga Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pribadi kami lepas pribadi. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, senantiasa dalam lindungan Tuhan saja semata. Memberkati keluarga GBI Center Taman Ratu, memberkati keluarga GBI Horizon yang ada ya Tuhan. Kami tetap berdoa buat gerejamu ya Tuhan. Dan kami percaya dalam menghadapi situasi ini, kami percaya Tuhan, Tuhan tetap akan menolong kami. Dan suatu saat nanti kami akan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan bagi bangsa ini dalam menghadapi situasi saat ini. Kuatkan iman kami, teguhkan kami semua Tuhan. Dan kami berdoa juga secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit juga Tuhan jamah. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami Agnes dan Ricky yang saat ini juga secara khusus bagi Agnes yang saat ini sedang dalam menjalankan tugas sebagai perawat. Tuhan memberkati dia, lindungi dia, dan lindungi juga buat Ricky dan lain-lain sebagainya. Kami juga doakan buat Ibu Sadiem, mereka yang sedang sakit juga Tuhan yang Kau jamah. Kami juga doakan buat Ibu Margaret, Tuhan yang menolong, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau buat selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan sampai jumpa dalam ibadah-ibadah yang akan kita lakukan nanti. Haleluya. Amin.